Kalian akan menyesal jika melewati sharing kali ini, karena kita akan membahas tentang flexing, yaitu budaya pamer yang akan dikaitkan dengan gangguan mental. Apa saja? Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rohadi Saputra dari Belajar Ilmu Psikologi. Belakangan ini, fenomena flexing atau pamer kekayaan di media sosial makin banyak terjadi. Beberapa hal yang kerap dipamerkan diantaranya uang, momen liburan mewah, mobil mewah, tas mewah, hingga nominal saldo di rekening tabungan. Flexing atau pamer sebenarnya merupakan tindakan yang banyak dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Baik secara sengaja atau tidak, alasannya karena seseorang merasa kurang percaya diri, sehingga butuh adanya validasi dan perhatian dari orang lain. Hal ini yang kemudian banyak dikaitkan dengan masalah gangguan mental. Supaya lebih jelas, yuk kita kenali apa itu flexing, budaya pamer yang dikaitkan dengan gangguan mental. Berikut informasi selengkapnya dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, apa itu flexing? Flexing adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk memamerkan atau menyombongkan sesuatu yang dimilikinya kepada halayak umum. Dalam kata lain, flexing dikatakan juga sebagai tindakan pamer. Di Indonesia, flexing dikenal sebagai suatu konteks pamer kekayaan yang diunggah di media sosial. Saat ini, banyak pengguna media sosial yang berlomba-lomba untuk menunjukkan kehidupan mewahnya demi mendapat perhatian dari warganet, mulai dari pamer mobil mewah, tas mewah, hingga pamer liburan mewah. Yang kedua, alasan seseorang melakukan flexing. Secara psikologi, ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan tindakan flexing atau pamer. Berikut ini adalah alasan mengapa seseorang melakukan flexing. Yang pertama, sebagai bentuk pencitraan diri. Dengan memamerkan sesuatu yang dimiliki, seseorang akan merasa mampu menunjukkan status sosialnya kepada orang lain. Ini dilakukan dengan harapan agar citranya menjadi lebih baik di mata orang lain. Yang kedua, menutupi rasa insecure. Seseorang yang sering merasa tidak aman atau rendah diri biasanya cenderung menutupi hal ini dengan apa yang dimilikinya. Jadi, ketika seseorang tidak memiliki suatu hal, ia akan menutupinya dengan membanggakan hal lain yang dimiliki. Yang ketiga, sebagai eksistensi diri. Flexing juga dilakukan dengan alasan sebagai eksistensi diri. Dengan memamerkan kemewahan, seseorang akan lebih banyak mendapat perhatian di media sosial. Dan yang terakhir, kurang memiliki rasa empati. Ketika seseorang kurang memiliki rasa empati, biasanya rasa tidak peduli akan muncul. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk berperilaku apapun, termasuk melakukan flexing. Karena orang yang kurang memiliki empati akan merasa bahwa flexing adalah sebuah kewajaran. Yang ketiga, flexing memiliki sisi baik dan sisi buruk. Menurut Psikologi Today, flexing atau pamer merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Hal ini dikatakan wajar ketika seseorang melakukan pamer untuk meningkatkan motivasi diri, mempersiapkan diri untuk keberhasilan masa depan, menginspirasi orang lain, serta menghindari diri dari risiko depresi. Namun, di sisi lain, flexing juga bisa menjadi sesuatu hal yang negatif. Ketika didasari dengan kondisi psikis, misalnya flexing dilakukan karena adanya rasa kurang percaya diri, kesepian, atau cemburu. Sebab jika didasari kondisi tersebut, tentunya flexing bisa memicu perilaku ekstrim seseorang. Yang keempat, flexing atau pamer dilakukan untuk menutupi rasa kurang percaya diri. Menurut ilmu psikologi klinis, perilaku flexing yang dilakukan seseorang berkaitan erat dengan rasa kurang percaya diri, atau yang saat ini lebih dikenal dengan insecurity. Seseorang yang tidak percaya diri kerap terlihat seperti meremehkan diri sendiri dan mengalami gejala depresi. Demikian melansir dari Verywell Mind. Rasa tidak percaya diri umumnya membuat orang lain merasa kesepian dan memiliki kecemasan sosial.
sehingga muncul keinginan untuk menunjukkan kemampuan demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Alasan inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk mencari perhatian dan validasi orang lain secara berlebihan. Salah satunya dengan melakukan flexing atau pamer di media sosial, dengan harapan orang lain akan merasa tertarik dan terpancing untuk saling berinteraksi. Dan yang terakhir, hati-hati, budaya pamer bisa menyebabkan masalah gangguan mental. Tanpa disadari, flexing bisa menyebabkan seseorang merasa stres dan cemas karena terus-menerus dituntut untuk memberitahu orang lain mengenai pencapaiannya. Menurut Verywell Mind, kondisi ini nantinya dapat menyebabkan masalah gangguan kesehatan mental seperti yang pertama, Attention Defective Hyperactive Disorder atau ADHD, yaitu suatu kondisi yang membuat seseorang sulit untuk memusatkan perhatian. Yang kedua, Borderline Personality Disorder, yaitu suatu kondisi yang membuat seseorang sulit mengontrol perilaku dan suasana hatinya. Yang ketiga, gangguan bipolar, yaitu suatu kondisi yang membuat seseorang mengalami perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Yang keempat, Holistic Personality Disorder, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi, serta kecenderungan untuk mencari perhatian orang lain. Yang kelima, Intermittent Explosive Disorder, yaitu suatu kondisi yang membuat seseorang sulit untuk mengontrol amarahnya, sehingga berisiko melakukan tindakan yang kasar atau negatif. Yang keenam, Narcissistic Personality Disorder, yaitu suatu kondisi yang membuat seseorang merasa dirinya lebih hebat atau lebih penting dari orang lain. Dan yang terakhir, Oppositional Defiant Disorder, yaitu suatu kondisi yang membuat seseorang mudah marah dan mudah merasa tersinggung. Nah, demikianlah tadi informasi mengenai apa itu flexing, budaya pamer yang dikaitkan dengan gangguan mental. Sebenarnya tidak ada yang melarang kamu untuk berbagi informasi mengenai pencapaian hidup di media sosial. Namun, hal ini perlu dilakukan dengan bijak, guna menghindari risiko trauma yang berkaitan dengan kesehatan mental. Like video ini jika bermanfaat, share kepada teman yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang ilmu psikologi, silahkan follow media sosial kami, yaitu Belajar Ilmu Psikologi. Terima kasih.